Halo, perkenalkan saya Herun Stangga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Python, di mana kita akan membuat sebuah pengimplementasian rumah sakit sederhana menggunakan bahasa Python. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan program kodenya, di sini terlebih dahulu saya akan memberitahu bagaimana cara atau sistem kerja dari rumah sakit sederhana ini, yang dimana rumah sakit sederhana ini terdiri dari database yang terdiri dari dokter, dimana dokter ini saya buat, itu saya modifikasi, terdiri dari 4 dokter, yaitu dokter kulit dan kelamin, yang dimana terdiri dari beberapa penyakit di dalamnya, yaitu gatal-gatal, kurap, bisul, dan herpes. Kemudian untuk dokter bagian dalam, yaitu sakit ginjal, asam lambung, serta paru-paru. Kemudian untuk dokter umum, terdiri dari penyakit demam, flu, hingga sakit kepala. Dan dokter jantung, terdiri dari jantung koroner, sakit jantung, beserta dengan gagal jantung. Dan untuk database obatnya, yaitu jika pasien mengalami demam, maka akan diberi obat paracetamol dan sanmol dan sebagainya, di mana kita dapat mengubah atau menambah database ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk sakit kepala, obatnya Paramex, Oxgadon, batuk, hingga penyakit jantung, yang dimana obatnya Retiens, Sentilos, dan Gravistro. Nah, kemudian untuk yang database selanjutnya terdiri dari riwayat pasien yang sudah pernah mendaftar atau yang sudah pernah mencatatkan dirinya untuk diperiksa di aplikasi ini, seperti itu. Dan kemudian database yang selanjutnya yaitu riwayat untuk pasien, yang dimana jika dia mengalami sakit kepala, maka dokter akan menyarankan membeli obat Paramex, seperti itu. Ini merupakan riwayat di mana saran dokter kepada pasien untuk membeli obat tersendiri atau obat tertentu sesuai dengan penyakit dari pasien tersebut. Dan kemudian untuk program kodenya terdiri dari 2, yaitu program kode inisialisasi atau init, yang dimana berfungsi untuk mendeklarasikan metode atau variabel yang terdapat pada main program, yang seperti ini. Ini merupakan main program atau program utama, dan di sini kita akan merunkan atau menjalankan program yang sudah kita buat. Pada program inisialisasi.py itu menggunakan modul JSON, yang ini berfungsi sebagai database untuk dokter, obat, riwayat, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian date time ini merupakan waktu di mana setiap pasien yang datang akan diberi riwayat atau waktu kapan dia terakhir kali datang atau mengecek kesehatannya, seperti itu. Nah, untuk inisialisasi ini terdiri dari beberapa kelas dan beberapa metode, yang dimana terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas dokter, kelas administrasi, kelas pasien,
dan kelas apoteker, yang dimana setiap kelasnya memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu kelas dokter, memiliki metode dev ini yang berfungsi yaitu mendeklarasikan dirinya sendiri, yang dimana ini merupakan pendeklarasian untuk memanggil dari database obat dan database dari riwayat, seperti itu. Kemudian ada metode devc, yaitu untuk menampilkan nama dari pasien yang berada di database, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu metode diagnosis, yang dimana juga memanggil dari database drug atau obat, yang dimana kita akan mendeklarasikan apa saja database yang sudah kita buat pada drug, seperti penyakit dan apa saja obat yang akan diberikan oleh dokter nantinya, seperti itu. Dan untuk kelas administrasi juga memiliki beberapa metode, seperti metode init, get doctor, dan kemudian write log, yaitu menuliskan riwayat dari pasien beserta dengan waktunya, pada tanggal berapa dia berobat, akan tercatat semua di database. Dan kemudian untuk kelas pasien juga terdiri dari beberapa metode, yaitu metode init juga, yaitu untuk mendeklarasikan disease atau penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk kelas apoteker juga memiliki beberapa metode, seperti metode init atau inisialisasi, dan juga untuk mendeklarasikan apa saja obat yang akan diberikan oleh apoteker sesuai dengan resep dokter kepada pasien, seperti itu. Nah, untuk main programnya, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja, yang dimana kita menggunakan modul JSON, SJS, dan OS, yang dimana ini merupakan modul untuk database-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini tertulis from main lib import dokter, administrasi, pasien, apoteker, yang dimana pada main lib ini kita panggil kembali program code yang ada pada init atau program code pada inisialisasi yang sudah saya jelaskan. Yang ini kita panggil kembali di program utama yang nantinya akan kita kompilasi di program utama ini. Kemudian kita deklarasikan database untuk riwayatnya, database untuk obatnya, database untuk dokternya, kemudian untuk riwayat pembelian obatnya. Nah, di sini merupakan menu dari rumah sakit sederhana, terdiri dari dokter, administrasi, pasien, apoteker. Kemudian untuk menu yang terakhir yaitu untuk exit atau keluar dari menu tersebut. Kemudian ada beberapa metode-metode seperti dev clear, kemudian dev sebagai dokter. Di sini juga terjadi looping atau perulangan. Kemudian untuk metode yang selanjutnya yaitu dev sebagai administrasi. Di sini juga terjadi atau kita melakukan looping atau perulangan kembali, yang dimana bisa kita gunakan berulang-ulang, dan berapa banyak pun nama yang kita masukkan nanti
sewaktu kita mengkompilasinya itu akan tercatat di database. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu dev as pasien yang berfungsi sebagai pasien juga sama seperti sebelumnya, yaitu mengaplikasikan mode looping atau perulangan. Kita lihat bahwasanya di sini ada if else, yang dimana juga menggunakan conditional condition. Kemudian untuk apoteker juga seperti itu. Kemudian untuk dev main-nya juga menggunakan looping atau perulangan, yang dimana jika kita milih nomor 1 kita akan diarahkan ke dokter seperti itu. Jika tidak, kita akan diarahkan ke nomor 2, kita akan diarahkan ke admin. Jika kita milih nomor 3, kita akan diarahkan ke pasien. Dan kita milih nomor 4, kita akan diarahkan ke apoteker. Ini merupakan deklarasi dari menu-menu yang akan tertampil di aplikasi rumah sakit sederhana yang sudah saya modifikasi. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lihat sewaktu kita akan mengkompilasi program ini. Sehingga kita jalankan saja programnya. Nah, sewaktu kita jalankan maka akan tertampil aplikasi rumah sakit sederhana. Anda di sini sebagai apa? Nah, di sini tadi sudah kita lihat di program utamanya, yaitu terdiri dari dokter, administrasi, pasien, apoteker, dan menu yang terakhir adalah keluar dari aplikasi rumah sakit sederhana ini. Nah, jika kita memilih nomor 1 misalnya dokter, maka akan muncul menu pilihan yang lainnya, yaitu seperti lihat rekaman medis, diagnosis penyakit, minta administrasi mencatat rekaman medis, dan yang terakhir keluar. Nah, kita akan coba pilih nomor 1. Kemudian kita ketik nama kita, misalnya nama saya sendiri, Herwin. Nah, maka akan tercatat Herwin tanggal 4 bulan 6 2001 itu sakit jantung. Ini merupakan data yang udah ada di database yang sudah saya buat, dan di database itu kita bisa mengubah atau menambah nama pasien, dan sewaktu kita mengkompilasi juga kita menambahkan nama pasien baru juga akan tercatat atau terekam di database-nya. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba pilih menu nomor 2, diagnosis penyakit. Kemudian kita pilih keluhan pasien, kita misalkan demam, maka akan diberikan obat paracetamol dan sanmol. Dan kemudian untuk menu nomor 3, minta administrasi mencatat rekaman medis. Untuk nama pasien Herwin misalnya, nama saya sendiri. Masukkan rekaman medis jantung. Nah, maka akan dicatat di sini, akan dicatat bahwasanya Herwin yaitu penyakit jantung akan dicatat pada database. Oke, untuk yang menu yang selanjutnya kita pilih keluar saja. Kemudian untuk yang administrasi coba kita pilih nomor 2, maka kita akan diarahkan ke menu mengarahkan ke dokter, dan menu kedua catat rekaman medis. Nah, di setiap menu pasti ada menu untuk mencatat rekaman medis, yang dimana akan
nama pasien yang baru akan otomatis tercatat di database-nya, seperti itu. Kita pilih menu nomor pertama, apa keluhan Anda? Kita misalkan flu. Maka kita akan diarahkan ke dokter umum, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pasien. Nah, siapakah nama Anda? Herwin. Apa keluhan yang Anda alami? Misalnya gatal-gatal. Nah, untuk keluhan tersebut silakan ke dokter kulit dan kelamin. Nah, seperti itu. Ini merupakan database yang sudah tersimpan. Oke. Untuk menu yang selanjutnya, orang apoteker, maka kita akan diarahkan siapakah nama pasien yang akan datang. Di sini kita mencatatkan, contohnya nama saya Erwin juga. Masukkan resepnya, maka kita misalkan resepnya adalah paracetamol. Nama kita dan resepnya atau obatnya tercatat di database, seperti itu. Nah, dan untuk menu yang terakhir yaitu keluar, yaitu kita akan diarahkan keluar dari aplikasi rumah sakit sederhana ini. Oke, kita pilih saja nomor 5. Nah, seperti itu. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai rumah sakit sederhana. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan.